Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Pisces 15 sampai 30 Desember, 31 Desember ya 2021. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent. Laki-laki dan perempuan ya tentunya. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan dulu ya. Ini energi general teman-teman, energi banyak orang dan pastinya tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Dan kalau kalian berkenan untuk membeli gelang, ingin memiliki gelang, gelang ini udah diisi dengan energi positif, dengan jasina, dengan zikir, dengan kekuatan yang bersumber pada kekuatan Tuhan. Ini manfaatnya untuk kelancaran rezeki, memudahkan urusan kalian dan juga membantu melepaskan aura negatif dan membuka aura positif. Ini biayanya sekitar 200.000 dan kalian bisa hubungi saya via WA. WA-nya ada di box deskripsi video ini. Ya, kalau kalian mau pembacaan garis tangan atau mau personal reading, silahkan hubungi saya via WA ya. Dan ada di box deskripsi video ini semua aturannya. Kalau garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman, silahkan pilih. Kita bahas kehidupan dulu seperti biasa, kita simpan di sini ya. Dan kalau pasti ya saya berusaha ingin membacakan setiap zodiak untuk tahun 2022, tentunya untuk 12 zodiak, dan semoga saya dikasih istilahnya kesehatan ya, dikasih kemudahan, karena kadang-kadang ternyata kalau mau bikin video ada aja halangannya ya teman-teman. Jadi memang harus benar-benar difokuskan seperti itu. Mudah-mudahan dengan itu ada manfaatnya buat kalian, seperti itu ya. Kehidupan zodiak Pisces di 15 sampai 31 Desember 2021. Sepertinya kalian ini lagi banyak mendapatkan rezeki atau mendapatkan kemudahan dalam hal finansial, karena sepertinya ada tender yang berhasil atau ada perayaan atas kesuksesan kalian, atau misalnya di sini ada bonus, atau misalnya ada sesuatu yang memang hasil kerja keras kalian ini membuahkan hasil dan pada akhirnya mendapatkan bonus yang cukup berlimpah. Tapi di sini memang kalian juga harus hati-hati dan teliti dengan apapun yang kalian lakukan, karena sepertinya di sekeliling kalian ada yang memang tidak suka dengan kesuksesan kalian atau dengan sepak terjang kalian, yang menurut ada juga yang bilang kalian tuh lemot atau misalnya tidak mumpuni di bidang pekerjaan kalian. Ada juga yang memang merasa tidak suka dengan kehadiran kalian karena mungkin merasa kalian itu tidak seperti yang diharapkan dalam hal pekerjaan. Ada yang seperti itu, tapi di sini memang kalian juga harus menunjukkan kemampuan kalian ya, kinerja kalian dengan totalitas yang sangat baik, tunjukkan bahwa kalian tuh mampu dan bisa diandalkan, seperti itu ya. Karena di sini memang ada beberapa dari kalian, saya tidak bilang semua ya, ada beberapa dari kalian yang memang kemampuannya diragukan untuk jabatan kalian saat ini. Dan di sini kalian juga sepertinya mendapatkan istilahnya pencerahan atau arahan dari orang-orang yang memang baik, yang memang memberikan istilahnya energi positif ya buat kalian, seperti memberikan arahan yang baik tentang pekerjaan, tentang usaha, atau seperti mengarahkan hal-hal yang memang membenahi akhlak kalian atau batiniah kalian, sehingga kalian jadi orang yang lebih positif dan punya pemikiran yang baik, sehingga ada pencerahan atau arahan-arahan yang baik untuk mencapai kesuksesan atau dalam pekerjaan kalian itu seperti ada ide-ide cemerlang, sehingga membuat kalian menjadi orang yang lebih sukses, lebih mandiri dan lebih bisa diandalkan lagi. Dan di sini kalian juga harus hati-hati dan teliti dengan orang-orang sekeliling kalian, karena tidak semua orang suka dengan kalian. Sepertinya ada orang yang ingin menyingkirkan kalian atau ingin menjatuhkan kalian karena menurut mereka kalian tidak pantas untuk menjabati posisi saat ini. Ini kuat sekali ya di sini. Dan kalian sepertinya memang butuh dukungan orang-orang yang memang baik dan memberikan arahan-arahan yang baik tentang apapun ya, bisa tentang pekerjaan, tentang istilahnya seperti arahan secara batiniah, seperti membuat kalian tuh apapun tuh pemikiran itu terarahkan atau tercerahkan, sehingga kalian bisa
ada apa ya, ada pendapat-pendapat yang baik untuk menyelesaikan segala permasalahan kalian. Ini berhubungan dengan masalah pribadi, dengan masalah hukum, urusan utang piutang, dan juga berhubungan dengan pekerjaan atau karir. Tapi di sini memang ada beberapa dari kalian yang memang mendapatkan keberuntungan. Ini keberuntungan dalam hal finansial. Saya tidak bilang semua ya, ada beberapa yang akan mendapatkan keberuntungan dalam hal finansial, dan di sini sepertinya roda keberuntungan kalian itu lagi naik karena ada finansial yang sangat meningkat drastis, karena itu buah dari kerja keras kalian atau kemampuan kalian diakui oleh beberapa orang atau beberapa lembaga atau tempat kalian kerja di kantor atau di lingkungan kalian, sehingga kalian dipercaya untuk memegang sesuatu atau dipercaya untuk memegang proyek atau memegang amanah atau jabatan tertentu yang memang ini ada indikasi akan menjadi karir yang baik untuk kalian ke depannya. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini baik kalian yang memang saat ini mendapatkan kesuksesan harus bersyukur dan banyak istilahnya bersyukur kepada Tuhan dan memohon istilahnya doa-doa yang baik dari orang-orang yang kalian cintai, orang tua, keluarga, atau orang-orang yang memang punya kepentingan ya, yang punya andil besar dalam hidup kalian, misalnya guru spiritual kalian atau apapun itu. Dan itu memang ada doa-doa yang baik yang membuat kalian jadi orang yang lebih baik hidupnya atau sukses. Dan di sini kalian juga semakin yakin dan percaya dengan kemampuan kalian, sehingga kalian punya kepercayaan diri untuk istilahnya meraih kehidupan yang jauh lebih baik lagi dari saat ini. Dan di sini sepertinya kalian ini banyak mendapatkan kata selamat, atau misalnya seperti apa ya, sesuatu yang memang seharusnya kalian dapatkan ya, seperti hasil kerja keras itu membuahkan prestasi yang baik, walaupun memang ada kelelahan yang sangat membuat kalian lelah ya secara pemikiran atau secara tenaga ya, tetapi di sini memang dengan tercapainya apa yang kalian inginkan sepertinya terobati banget. Tapi di sini kalian ini semakin bisa istilahnya menelaah mana yang baik buat kalian, mana yang tidak, atau bisa menilai orang lain mana yang tulus atau yang tidak sama kalian. Intuisi kalian mungkin semakin kuat, semakin tajam, sehingga itu memang akan membantu banget untuk kehidupan kalian di masa depan, entah dalam pekerjaan, usaha, ataupun karir. Dan di sini kalau kalian usaha, sepertinya memang ada naik turunnya keuangan, tapi di akhir tahun sampai bahkan April, Mei, Juni, Juli 2022 ada perbaikan keuangan yang sangat baik atau sangat drastis malah ya, seperti itu. Dan di sini baik kalian yang mendapatkan arahan-arahan yang baik dari seseorang, ini kelihatan seorang perempuan yang punya kebijaksanaan baik, punya kemampuan yang sangat baik, atau punya hal-hal yang positif yang membantu kalian. Dan itu istilahnya kalian tuh jangan pernah istilahnya kacang lupa kulitnya ya kalau begitu, kalau seperti itu. Atau kalian ini menjadi orang yang lebih dewasa, lebih tangguh, dan lebih mandiri, dan lebih bisa diandalkan, punya kemampuan tertentu yang bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri, entah dalam pekerjaan, usaha, atau dalam lembaga-lembaga tertentu, atau misalnya keahlian tertentu ya, sesuaikan dengan energimu. Tapi di sini sepertinya zodiak Pisces ini ada kesedihan karena akan ada keluarga dekat yang akan meninggal, atau bahkan sakit keras yang sangat membutuhkan biaya besar atau penanganan yang khusus, seperti itu ya. Dan ini memang cukup dekat, bisa orang tua, bisa mertua, atau orang terdekat yang memang sangat menyayangi kalian. Dan di sini kabar baiknya, apapun yang kalian lakukan saat ini banyak yang membuahkan hasil yang cukup berlimpah dalam hal keuangan, dan juga apa yang kalian rintis membuahkan hasil. Ini keren banget ya menurut saya, tapi memang tidak semuanya. Ada beberapa yang lagi mendapatkan cobaan hidup seperti itu, tapi ada juga yang diberikan peringatan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa jangan lupa sama orang-orang yang selama ini mendukung kesuksesan kalian, seperti itu. Entah siapapun itu, sesungguhnya engkau yang lebih mengetahui ya, seperti itu. Kalian lebih mengetahui gitu. Seperti itu ya. Ini ada kabar baik, sepertinya ada kerabat atau keluarga dekat, atau misalnya teman dekat, atau seseorang yang kalian cintai yang ada di luar sana yang jauh, yang udah lama tidak ketemu, akan datang di akhir tahun ya, seperti itu. Untuk zodiak Pisces, semoga kalian selalu sukses, semoga bahagia selalu ya, semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan. Kita bahas keuangannya. Untuk zodiak Pisces,
saya ini masih sangat belajar ya teman-teman untuk bikin video yang kameranya itu di atas, dan memang saya punya banyak keterbatasan secara alat-alat juga ya, masih alhamdulillah ya, karena dari pertama saya, kalau kalian mengikuti saya ya, dari pertama saya bikin video sampai sekarang udah ada kemajuan lah istilahnya. Tapi di sini memang saya masih banyak keterbatasan karena saya ini bukan anak muda yang pinter untuk teknologi ya teman-teman. Saya sangat belajar banget, dan saya udah punya usia yang cukup lumayan, dan pastinya saya agak gaptek dengan teknologi, dan mohon kalau misalnya di sini masih kurang bagus juga ya, dikomenin masih kebalik kartunya atau gimana. Saya udah berusaha tapi saya juga ini gimana ya, apakah udah bagus atau belum gitu ya, seperti itu. Keuangan zodiak Pisces di 15 sampai 31 Desember 2021, sepertinya keuangannya lagi baik, lagi banyak job, lagi banyak orderan, lagi banyak tabungan, lagi ada bonus, dan itu membuat perubahan besar yang sangat cepat dalam hidup kalian. Dan ini memang buah dari kerja keras kalian, bukan karena diem-diem aja tapi punya uang ya, bukan, kecuali kalian diam-diam punya tabungan, tapi ini memang hasil kerja keras kalian. Dan di sini kalian juga banyak yang mendapatkan bantuan dari orang-orang yang baik, orang-orang yang mumpuni di bidang kalian masing-masing ya, seperti itu, yang memang ada manfaatnya untuk kesuksesan kalian atau menunjang karir kalian. Di sini sepertinya banyak memberikan peluang pekerjaan, peluang usaha, atau seperti jaringan-jaringan yang memang membuat ekonomi kalian berkembang atau usaha kalian berkembang, seperti itu teman-teman. Dan di sini banyak perayaan, atau kalian akan melakukan perayaan, bisa perayaan tahun baru atau perayaan dengan kesuksesan kalian, atau bertemu dengan keluarga besar yang memang istilahnya membawa kebahagiaan dalam hidup kalian ya, atau bertemu dengan karyawan-karyawan kalian atau orang-orang yang memang punya kepentingan tertentu untuk kesuksesan kalian. Dan di sini kalian juga semakin banyak yang semakin apa ya, merasakan kelelahan, banyak merasakan kelelahan dengan perjuangan, dengan apapun yang kalian lakukan. Sepertinya banyak yang merasakan kelelahan, atau juga yang merasakan kepenatan dalam pemikiran. Jadi intinya di malam tahun baru nanti ya, di libur, coba kalian datang ke misalnya ke tempat-tempat yang tenang, misalnya ke pegunungan atau ke seperti ke alam terbuka lah, seperti itu ya, bertemu dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Jangan istilahnya memikirkan pekerjaan dulu, coba kalian istilahnya banyak istilah refreshing ya, seperti itu, kemanapun kalian, entah ke laut atau kemana ya, misal jalan-jalan di tepi pantai gitu. Karena ini kepenatan dan apa ya, kelelahan itu sangat berdampak besar ya di dalam diri kalian. Mungkin karena selama ini mungkin kalian terus berjuang dan terus berusaha untuk mencapai sesuatu yang kalian harapkan atau yang tempat kalian kerja itu tuntut atau targetkan, seperti itu ya. Tapi di sini ada juga beberapa dari kalian yang memang ingin memulai bisnis baru, dan itu membuat kalian kelelahan secara pemikiran, secara tenaga, dan juga secara keuangan, seperti itu. Dan di sini kalian diharapkan untuk menjadi orang yang lebih dewasa, lebih tangguh lagi dalam menghadapi kehidupan, dan lebih bijaksana dalam memikirkan apapun dan mengayomi banyak orang. Dan jangan mudah tergesa-gesa mengambil keputusan karena takut salah mengambil keputusan, dan ini dampaknya akan besar untuk kehidupan kalian, karir, dan juga usaha kalian, dan itu akan berdampak besar ke keuangan ya teman-teman. Dan di sini kalau kalian memang, ini saya melihat ada beberapa yang memang agak serakah ya dalam hal keuangan, hati-hati dengan keserakahan kalian karena itu akan berdampak besar untuk kemajuan kalian di masa depan. Bukannya makin banyak, kalian akan hancur nanti ya, seperti itu. Dan di sini banyak dari kalian yang memang seperti orang-orang yang memang agak bekerja keras sampai kadang-kadang lupa untuk istirahat, untuk makan, bahkan untuk beribadah. Jadi luangkan waktumu untuk beribadah, untuk istirahat, untuk menyayangi diri kalian, karena itu sebagian ibadah yang harus kalian lakukan ya dalam hidup. Jadi jangan terus-terusan mengejar duniawi sedangkan istilahnya hal-hal tertentu terlupakan. Jadi coba untuk seimbang dalam hal apapun, misalnya dalam bekerja, dalam usaha, dalam memelihara badan kalian, misalnya dengan istirahat atau makan, dan juga pastinya dengan beribadah. Karena apapun yang kita alami, apapun yang kita dapatkan itu pastinya ada
ridhonya yang maha kuasa ya, menurut kepercayaan kalian masing-masing. Dan di samping itu pasti ada orang-orang yang baik yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membantu kalian. Jangan sampai ketika kalian udah merasakan semuanya kebahagiaan dan itu lupa. Ketika susah kalian datang, kalian meminta ini dan itu, tapi ketika udah enak sedikit aja lupa. Jangan seperti itu, nanti itu akan buah karma yang kurang baik dalam karir kalian. Ini berhubungan dengan finansial dan kehidupan kalian di masa yang akan datang ya, seperti itu. Jadi intinya kalau kalian merasa agak tersinggung atau merasa kurang nggak suka, saya tidak bermaksud untuk seperti itu. Saya hanya menyampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kalian, seperti itu ya. Jadi daripada istilahnya terlambat, mendingan mengingatkan kalau kalian bisa menerimanya, seperti itu teman-teman. Tapi di sini sepertinya ada juga dari kalian yang akan menikah atau akan bertunangan atau akan dilamar oleh seseorang ya, seperti itu. Tapi ada juga yang akan merayakan keberhasilan kalian atau bertemu dengan kolega bisnis atau orang-orang yang memang berkesinambungan dengan pekerjaan kalian dan merayakan tahun baru atau bertemu dengan keluarga, seperti itu. Atau misalnya ada juga yang berlibur ya, seperti itu. Dan di sini memang dibutuhkan berlibur karena kepenatan itu sangat luar biasa dan kelelahan itu sangat luar biasa ya dari diri kalian, seperti itu. Jadi sesuatu yang memang sangat membuat kalian terasa lelah, bukan sama pikiran tapi juga tenaga secara lahir dan batin. Dan ini apapun yang terjadi dengan kalian membuat perubahan besar dalam hidup kalian karena banyak hal positif yang terjadi. Walaupun memang di sini banyak juga dari kalian yang memang belum menemukan hal seperti itu, tapi kalau kalian terus berusaha dan sabar pasti akan menemukan titik cerah untuk kehidupan kalian yang akan membawa kebahagiaan di masa mendatang ya, seperti itu teman-teman. Dan jangan terlalu memikirkan apa yang kalian inginkan itu harus terjadi, jangan dulu ya, karena kalau terlalu dipaksakan itu tidak baik. Dan kalau kalian belum sampai ke titik itu, bersabar dulu dan berusaha terus, jangan mudah putus asa, seperti itu teman-teman ya. Karena di sini sepertinya kalian ini kalau terlalu banyak mikir ini terserang vertigo, darah tinggi, dan juga sering berdebar secara jantung. Hati-hati dengan pemikiran atau pikiran kalian ya, seperti itu. Ini kita bahas tentang asmara ya. Asmara yang berpasangan, asmara yang lajang, dan asmara yang single parent, laki-laki dan perempuan tentunya. Dan ini pastinya tidak akan resonate untuk semua orang ya teman-teman. Ini energi general, jadi kalian harus bijaksana ya dalam memahaminya. Kita ngebahas yang berpasangan dulu seperti biasanya. Dan kalau kalian ada yang mau diramal secara 1 tahun, misalnya dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2022, kalian bisa hubungi saya via WA ya. Itu biayanya 200.000 teman-teman ya, seperti itu. Kehidupan asmara zodiak Pisces di 15 sampai 31 Desember 2021. Sepertinya banyak dari kalian yang memang yang berpasangan dulu ya. Yang berpasangan ini banyak dari kalian yang mendapatkan pencerahan atau arahan yang baik dari orang-orang yang memang istilahnya berhubungan dengan spiritual atau supernatural yang mengarahkan kalian ke hal-hal yang baik, yang ini berhubungan dengan kepemimpinan atau berhubungan dengan seperti apa ya, pencerahan secara batiniah, seperti arahan-arahan yang baik tentang bisa masalah pekerjaan, kepemimpinan, atau arahan secara batiniah yang memang istilahnya kalau kalian butuh pencerahan, butuh arahan, sepertinya ada orang-orang yang memang mumpuni di bidang itu dan mengarahkan kalian. Dan di sini banyak dari kalian yang memang harus banyak-banyak bermusyawarah, atau dalam arti harus banyak saling menghargai pendapat orang lain, atau harus saling menghargai dengan pasangan kalian masing-masing. Karena kalau kalian sama-sama keras pasti akan berbuah tidak baik, akan ada sering pertengkaran atau kesalahpahaman karena sama-sama ego atau sama-sama merasa lebih baik dari pasangan kalian ya, seperti itu, entah suami atau istrinya. Dan di sini memang ada berbagai permasalahan yang datangnya dari keluarga sendiri, misalnya dari orang tua, bisa dari orang tua, dari mertua, itu membuat kalian sering ada apa ya, kesalahpahaman atau ada rasa terintimidasi atau merasa kok begini ya, kok begitu ya, kok merasa kalian tuh seperti nggak punya waktu untuk kalian berdua atau kalian sendiri, seperti itu ya. Dan di sini coba dibicarakan dengan baik-baik, insya Allah akan membuahkan hal yang lebih positif.
Kalau kalian tidak berani, lebih baik diam saja ya, daripada istilahnya malah membawa pertengkaran yang memang tidak baik seperti itu. Apalagi kalau ini berhubungan dengan mertua seperti itu teman-teman. Apalagi kalau ketemunya juga seminggu sekali atau jarang, mending diam saja kalau kalian nggak berani untuk bicara baik-baik. Dan di sini juga kalian tuh seperti banyak mendapatkan kedudukan atau jabatan yang baik atau mempunyai kehidupan atau keuangan yang baik. Tapi di sini sayangnya kalian tuh seperti orang-orang yang seperti agak terlalu mengejar duniawi, sehingga kalian tuh seperti orang yang lupa dengan awal kalian menemukan hal seperti ini, seperti itu ya. Seperti misalnya kalau kalian ini seperti misalnya dimasukin kerja oleh orang lain, kalian tuh seperti lupa, nggak ada terima kasihnya, juga nggak ada istilahnya silaturahminya, nggak ada. Jadi yang penting kalau udah senang ya sudah, lebih ke situ sih. Ini kuat banget ya. Dan dalam arti di sini mungkin kalau keharmonisan mungkin harus ada banyak pembicaraan atau hal yang memang seperti musyawarah ya tadi ya, seperti itu, saling mengerti. Kita ngebahas untuk yang single ini sepertinya akan ada keberuntungan besar. Ini berhubungan dengan finansial, karir, keuangan, atau kalian akan menemukan pasangan yang memang baik. Selain orangnya sukses, juga memang benar-benar istilahnya sayang sama kalian. Ini ada yang udah ketemu, tapi ada juga yang memang belum ketemu dan akan ketemunya di perjalanan. Bisa juga waktu kalian jalan-jalan atau kalian pergi ke luar negeri, keluar kota, mungkin akan ketemu misalnya. Dan orang ini orang baik, tapi kelihatannya sih sederhana, tapi sebenarnya orangnya sangat punya finansial yang sangat baik, atau bahkan punya pekerjaan yang baik atau usaha yang baik. Kalaupun tidak punya usaha atau kedudukan, dia orang yang memang pekerja keras seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kalian sepertinya akan ada yang pergi ke luar negeri, keluar kota, atau melakukan perjalanan jauh. Atau kalian yang tadinya mungkin keberuntungannya kurang baik akan berubah drastis, mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini berhubungan dengan finansial ataupun hal cinta ya, seperti itu teman-teman. Untuk yang single parent laki-laki dan perempuan sepertinya ini sama energinya. Kalian tuh seperti lagi mendapatkan arahan atau pencerahan yang baik dari seseorang atau dari orang-orang yang baik, yang memberikan istilahnya pemikiran positif dan istilahnya secara langkah-langkah yang positif dalam hidup kalian untuk menjalani kehidupan di masa depan, atau istilahnya pendapat-pendapat yang baik untuk meneliti seseorang. Bisa wanita atau laki-laki ya, pasangan yang kalian inginkan atau kalian taksir. Dan di sini sepertinya kalian juga semakin dewasa dan semakin mementingkan karir secara finansial ataupun kedudukan. Dan juga kalian juga udah mulai bijaksana mencari pasangan ya, tidak bernafsu seperti kemarin-kemarin, udah mulai bisa memilah dan memilih mana yang terbaik buat kalian. Jadi enggak gemerungsung lagi, dan sepertinya memang akan ada jodoh yang baik, atau akan bertemu dengan jodoh yang baik, atau akan ada pernikahan. Tapi ada juga yang mendapatkan karir yang baik seperti itu. Atau bisa juga kalian udah mempunyai kedudukan baik, atau kedudukan itu bisa secara kedudukan nyata ya, misalnya punya jabatan atau punya kebijaksanaan, punya spiritual baik, sehingga bisa memberikan arahan dan pencerahan kepada orang lain. Seperti itu ya yang membutuhkan. Begitu teman-teman, semoga kalian sukses ya, semoga bahagia, semoga sehat selalu, dan terima kasih telah mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.